Baiklah, di sini saya menjawab pertanyaan nomor satu, yaitu berdasarkan hasil penelusuran literatur, uraikan tiga hal mendasar mengapa kebanyakan turunan flavonoid dari tumbuh-tumbuhan memiliki khasiat farmakologis. Lalu berikan contoh salah satu senyawa flavonoid yang berkhasiat obat dan penjelasan mengapa diklaim khasiatnya demikian. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya mencari jurnal dan menemukan jurnal dari Jurnal Natural Product Research dengan judul Flavonoids, Biological Activities and Therapeutic Potential, yang di mana jurnal ini sudah terindeks Scopus dengan kualitas Q2, yang bisa kita lihat di layar. Berikut adalah kutipan dari jurnal langsung yang menjelaskan mengapa flavonoid dari tumbuh-tumbuhan ini memiliki khasiat farmakologis. Penjelasannya itu, hal yang pertama, di dalam jurnal ini dikatakan bahwa flavonoid itu bersifat sebagai antioksidan, yang dimana flavonoid ini mampu mendonorkan hidrogen atau elektron untuk menetralkan radikal bebas yang ada di dalam tubuh, sehingga dapat melindungi tubuh dari penyakit yang disebabkan oleh radikal bebas. Jadi, radikal bebas yang dapat merugikan tubuh yang terdapat di dalam tubuh itu akan dinetralkan oleh senyawa flavonoid tersebut karena ia bersifat sebagai antioksidan, yang dimana flavonoid tersebut akan mendonorkan hidrogen atau elektron sehingga ia akan menetralkan radikal bebas yang ada di dalam tubuh sehingga dapat melindungi tubuh dari penyakit yang disebabkan oleh radikal bebas tersebut. Untuk yang kedua yaitu di dalam jurnal tersebut juga dikatakan bahwa flavonoid itu dapat mengatur kerja enzim dan sel sehingga akibatnya jika ada enzim yang merugikan dan menyebabkan gangguan, ini mana contohnya itu seperti enzim COX-2 yang terjadi ketika eh, tubuh mengalami inflamasi, yang dimana enzim COX-2 ini akan menyebabkan tubuh mengalami demam, pembengkakan, dan lain-lain, sehingga melalui aktivitas dari senyawa flavonoid ini, maka dapat menghambat kerja enzim dari COX-2 tersebut, sehingga flavonoid tersebut akan bekerja sebagai antiinflamasi yang akan menghambat kerja dari enzim COX-2 sehingga tubuh tidak akan mengalami demam atau pembengkakan yang disebabkan oleh peradangan tersebut. Dan yang untuk yang ketiga, alasan yang ketiga, di dalam jurnal tersebut juga dikatakan bahwa flavonoid itu mampu menghambat pembentukan biofilm bakteri. Contohnya itu Streptococcus mutans dan Escherichia coli. Sehingga pertumbuhan bakteri di dalam tubuh dapat ditekan oleh flavonoid tersebut. Jadi jika ada bakteri yang tumbuh atau berkembang di dalam tubuh, maka senyawa flavonoid ini akan menghambat pembentukan biofilm atau akan menekan pertumbuhan dari bakteri tersebut. Sehingga pertumbuhan atau perkembangan bakteri tersebut akan terhambat dan akan melindungi tubuh dari bakteri tersebut. Untuk penjelasannya itu, yang ini adalah penjelasan mengenai eh, flavonoid yang bersifat sebagai antioksidan. Yang ini adalah penjelasan mengenai flavonoid yang dimana ia bekerja untuk mengatur enzim, dan yang ini adalah penjelasan mengenai flavonoid yang dapat menekan pertumbuhan bakteri di dalam tubuh. Selanjutnya itu salah satu contoh senyawa flavonoid yang memiliki khasiat obat, di mana untuk mencarinya saya mencari sebuah jurnal dan menemukan jurnal dari Jurnal International Journal of Molecular Science dengan judul Systematic Review Quercetin Secondary Metabolite of the Flavonol Class with Multiple Health Benefits and Low Bioavailability. Di mana di dalam jurnal ini juga sudah terindeks Scopus dengan kualitas Q1 yang bisa kita lihat di sini, di mana eh, di dalam jurnal tersebut contoh dari senyawa flavonoid yang memiliki khasiat obat itu adalah quercetin, di mana di dalam jurnal ini dikatakan bahwa quercetin itu memiliki khasiat sebagai senyawa obat, yaitu sebagai antioksidan, antidiabetik, anti kanker, anti tumor, anti inflamasi, anti alergi, anti hipertensi, antidepresan, pencegah katarak, dan efek antimikroba. Oleh karena itu, senyawa quercetin ini juga sering digunakan dalam berbagai formulasi di bidang farmasi. Nah, berikut adalah kutipan dari jurnal yang menjelaskan mengenai khasiat dari quercetin tersebut, yang dimana quercetin tersebut itu memiliki eh, efektivitas sebagai senyawa obat.
dan juga sering digunakan dalam bidang farmasi. Lalu mengapa eh, quercetin tersebut diklaim memiliki khasiat tersebut? Saya kemudian mencari jurnal lain dan menemukan jurnal dari Journal of Pharmaceutical Analysis dengan judul New Perspective on the Therapeutic Potential of Quercetin in Non-Communicable Disease Targeting NRF2 to Counteract Oxidative Stress and Inflammation. Yang mana jurnal ini juga sudah terindeks fokus dan kualitas Q1, di mana di dalam jurnal ini dikatakan bahwa mengapa quercetin diklaim memiliki khasiat sebagai antioksidan, anti kanker, anti inflamasi, dan lain-lain, di mana di dalam jurnal itu contohnya itu adalah sebagai anti inflamasi. Nah, diklaim memiliki khasiat sebagai anti-inflamasi karena quercetin ini akan mampu mengaktifkan jalur NRF2, di mana akan menyebabkan peningkatan ekspresi HO1, ARG1, dan MRC1, serta dapat menekan ekspresi faktor inflamasi. Akibatnya, efek-efek ini akan dihambat oleh penghambatan HO1 atau defisiensi NRF2 yang menyoroti peran krusial jalur NRF2 atau HO. Atau secara sederhananya itu, quercetin ini akan mengaktifkan saklar pelindung sel, yaitu NRF2, yang dimana dapat meningkatkan enzim anti radang HO1, lalu akan mengubah sel imun agar bersifat sebagai anti radang, sehingga dapat menekan produksi zat penyebab peradangan. Nah, itu adalah alasan mengapa quercetin ini diklaim memiliki khasiat sebagai uh, antiinflamasi karena quercetin ini mampu mengaktifkan jalur atau mengaktifkan saklar pelindung sel, yang dimana akan meningkatkan enzim anti radang, yang dimana lalu mengubah sel imun agar bersifat sebagai anti radang sehingga dapat menekan produksi zat penyebab peradangan tersebut. Berikut adalah kutipan dari jurnal yang menjelaskan mengenai bagaimana proses dari quercetin tersebut mengaktifkan jalur pelindung sel tadi sehingga dapat berperan sebagai antiinflamasi. Berikut adalah demikian adalah penjelasan jawaban dari nomor 1. Terima kasih.